Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khairu hifdhihi wa liqqa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selamat pagi dalam salam sejahtera untuk kita semua, para audien, para penonton dimanapun Anda berada. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Yulitan Fauzi, akan memandu jalannya acara talkshow virtual pada kesempatan hari ini. Pada acara talkshow virtual kali ini kita akan mengangkat tema tentang tujuan manusia diciptakan dengan referensi surat Al-Dariyat ayat 56, surat Al-Baqarah ayat 30, dan surat Al-Mu'minun ayat 114 dan 115. Berbicara mengenai tujuan manusia diciptakan, kita sebagai muslim percaya bahwasanya segala sesuatunya Allah ciptakan, baik di langit maupun di bumi, pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu semata-mata hanya untuk bersenang-senang saja. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman pernah berpikir, apa sih sebenarnya tujuan manusia diciptakan, dan mengapa kok manusia yang dipilih sebagai khalifah di bumi? Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dijawab secara tuntas dan lugas oleh kedua narasumber kita yang sudah berkenan hadir, yang sudah berkenan bergabung dalam acara talkshow virtual kali ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung terhubung dengan kedua narasumber kita. Nah, kedua pemateri sudah terhubung dalam acara talkshow kita kali ini. Jadi saya akan memperkenalkan kedua pemateri kita. Yang atas adalah saudara Mas Abid Fauzi. Dia adalah seorang kiai muda karismatik asal Kediri. Yang pemateri kedua yang bawah itu adalah Mas Aywan Maulana. Dia adalah seorang influencer dari Sidoarjo. Halo Mas Abid. Halo. Halo. Oke. Mas Aywan gimana? Sudah terhubung belum? Iya. Halo. Mas Aywan, halo. Siap. Oke. Iya, Pak. Nah, jadi teman-teman, nanti dalam acara talkshow virtual kali ini nanti ada dua sesi. Sesi pertama yaitu para pemateri memaparkan tentang materinya sendiri-sendiri. Sesi kedua yaitu dialog tanya jawab antara pemateri dengan moderator. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung menuju ke sesi pertama. Oke, untuk itu kami persilahkan saudara Mas Abid Fauzi untuk memaparkan materinya selama kurang lebih 2 menit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator telah meluangkan waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Saya akan menjelaskan tentang surat Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, wa ma khalaqatul jinna, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan selain ibadah. Yaitu kita sebagai kaum muslimin yaitu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Segala hal bisa diniatkan ibadah. Bahwasanya kita melakukan pekerjaan apapun itu bisa diniatkan ibadah. Maka dari itu monggo diniatkan semua apa pekerjaan kita yaitu untuk beribadah, karena tujuan Allah menciptakan kita yaitu untuk beribadah. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya, Pak Moderator. Seperti itu. Terima kasih atas pemaparan materinya saudara Mas Abid Fauzi. Dan sekarang kita lanjut ke pemateri kita yang kedua, yaitu Mas Aywan Maulana. Untuk itu kami persilahkan Mas Aywan Maulana untuk memaparkan materinya tentang kandungan surat Al-Mu'minun ayat 114-115 selama kurang lebih 2 menit. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator untuk memberi kesempatan saya untuk menjelaskan kandungan surat Al-Mu'minun ayat 114 dan 115 yang berbunyi,
Quran surat Al-Mu'minun ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala in labithtum illa qalila law annakum sawfa ta'lamun. Dalam artian apa kita itu? Kita di bumi itu tinggal di bumi hanya sebentar saja, hanya sementara saja. Dan semua umat muslim, kita semua itu mengetahuinya bahwa kita tinggal di bumi itu hanya sebentar saja. Intinya, janganlah suka memamerkan harta benda yang kita punya, bahwa itulah hanya titipan dan sementara di dunia ini. Untuk penjelasan Quran surat Al-Mu'minun ayat 15 yang berbunyi, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kita mengira bahwa kami menciptakan hanya secara main-main saja? Itu isi kandungan dari Al-Mu'minun ayat 115. Dalam artian apa? Apakah kita hidup itu hanya enak-enakan saja tanpa ada larangan atau perintah di bumi, melainkan bahwa kita akan dikembalikan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, kita hidup itu pasti ada larangan dan perintah, dan semua itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menggantikan apabila kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah terima kasih yang saya sampaikan. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat orang yang berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Iwan Maulana dan Mas Abid Fauzi yang telah memaparkan materinya secara gamblang mengenai tema kita kali ini. Oke, langsung saja kita akan menginjak ke sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi tanya jawab dengan moderator. Oke, untuk Mas Abid Fauzi, tadi kan menjelaskan mengenai tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya, pada masa pandemi seperti ini, tujuan atau langkah apa saja yang harus kita lakukan agar bisa normal kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, seperti halnya sholat jamaah, istighosah, pengajian, dan lain-lain. Karena mengingat ini juga kan adalah bentuk ibadah kepada Allah. Silakan Mas Abid Fauzi memberikan tanggapannya. Baik Pak Moderator, pertanyaannya saya terima, bahwasanya bagaimana menyikapi peribadatan kita, yaitu seperti halnya perintah Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, yaitu diciptakannya kita yaitu untuk beribadah. Terus bagaimana kita beribadah di masa pandemi ini? Nah, seperti ini. Sebenarnya peribadatan seperti halnya sholat Jumat itu tidak harus dilakukan di dalam masjid. Di dalam rumah pun boleh, tapi ada syarat-syarat tertentu, yaitu seperti halnya menggantikan dengan sholat zuhur. Sedangkan dalam silaturahim, seperti halnya budaya kita, yaitu bersalam-salaman, datang ke rumah-rumah, itu ditiadakan. Itu bisa diganti dengan silaturahim lewat sosial media, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, bahwasanya masjid-masjid ditutup, terus mushola-mushola ditutup, yang akan menghalangi yang akan menghalangi sholat berjamaah. Terus pasar-pasar kok dibuka, itu kenapa? Seperti itu, ada pertanyaan seperti itu. Ini bahwasanya kegiatan peribadatan, sekali lagi saya jelaskan, itu tidak harus dilakukan di dalam masjid. Tetapi kegiatan-kegiatan yang ada di pasar, seperti halnya penjual dan pembeli, itu tidak bisa digantikan di rumah. Si penjual tidak bisa jualan di rumah, si pembeli juga tidak bisa membeli di rumah. Bagaimana caranya? Nggak bisa. Maka dari itu
pasar itu tetap dibuka karena untuk memenuhi kebutuhan pokok yang urusannya dengan nyawa. Terus itu dikuatkan lagi dengan dalil usul fikih, kaidah usul fikih, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Darul mafasid menolak kemafsadatan atau kemadharatan, muqaddamun itu didahulukan ala jalbil masalah ketimbang menarik suatu kemanfaatan. Darul mafasid, kita itu menolak corona, kita menolak penyakit, itu muqaddamun didahulukan daripada pahala sholat jamaah. Kenapa kok didahulukan? Karena darul mafasid, menolak penyakit, itu adalah hubungannya dengan nyawa. Maka dari itu darul mafasid itu didahulukan atas besarnya pahala pada sholat jamaah. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Habib Fauzi atas tanggapannya tentang pertanyaan kami. Oke, langsung ke materi kedua kita, yaitu Mas Ayman Maulana. Oke, Mas Ayman Maulana, pertanyaannya begini. Kita sebagai seorang muslim percaya bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Nah, pada masa pandemi yang sekarang terjadi ini, sebenarnya apa dampak positif atau hikmah apa yang dapat kita ambil dari situasi yang seperti ini? Silakan Mas Ayman Maulana memberikan tanggapannya. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari audiens. Yaitu pertanyaannya yaitu apa hikmah dibalik Allah menurunkan pandemi COVID? Bahwasanya Allah menurunkan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya apa atau hikmahnya apa? Allah menurunkan virus corona ini. Kita lihat dari segi ekosistem lingkungan dan alam. Yang pertama, sungai menjadi bersih. Karena apa? Semua pabrik-pabrik ditutup. Jadi pabrik-pabrik itu tidak membuang limbah di sungai. Nah, itu manfaat dari alam, ekosistem alam. Yang kedua, langit awan menjadi biru karena tidak ada polusi udara yang bertebaran karena asap motor atau mobil yang berlalu lalang di jalan raya. Yang ketiga yaitu tempat-tempat maksiat di seluruh dunia ini semua ditutup. Terutama tempat perjudian di dunia itu yang terkenal di Las Vegas, Amerika itu. Semua alhamdulillah ditutup. Disko, tempat-tempat yang tidak baik itu semuanya ditutup. Mal ditutup. Itulah hikmah dari Allah menurunkan virus corona. Yang keempat yaitu kita sering bisa berkumpul kepada keluarga, yang dimana setiap harinya kita jarang berkumpul dengan keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani hambanya atau cobaannya melalui kesanggupannya. Nah, intinya pasti hamba Allah ini sanggup menghadapi cobaan yang diberikan kepada Allah. Makanya kita sebaiknya sangat berterima kasih kepada Allah. Allah telah menurunkan pandemi ini. Pasti kita sebagai umat muslim pasti akan bisa melewati pandemi COVID corona ini. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman. Alhamdulillah acara talkshow virtual kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kami sampaikan kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan lugas dan tuntas dan sudah berbagi ilmunya pada kita semua.
Tak lupa juga terima kasih kepada para penonton yang sudah setia menyimak acara talkshow virtual kali ini. Akhirnya saya Ahmad Ruslan Fauzi ucap undur diri. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.